Selamat siang. Terima kasih sudah bisa membagi waktunya dalam acara sosialisasi rencana tindak lanjut di mana merupakan tugas dari PKI untuk terjadi praktek baik tentang pembelajaran pembelajaran. Nah, untuk itu kita akan sosialisasikan rencana tindak lanjutnya adalah permainan tugas kontrol dan melaksanakan besok. Jadi itu adalah SEM, maksudnya SEM, Sport Education di Jepang. Latar belakang langsung saja ya. Yang melatar belakangi untuk turnamen bola solo ini adalah bahwa SEM merupakan suatu pendekatan pembelajaran digital yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada diri dengan semangat murid untuk belajar dan eksplorasi berbagai peran dalam tim. Jadi SEM ini akan kita terapkan di SDKK. Yang terlibat itu untuk pertandingannya itu besok adalah untuk kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6 itu berperan sebagai panitia penyelenggara, sementara kelas 1, 2, dan 3 itu adalah sebagai sponsornya. Sebetulnya pendidikan model pembelajaran SEM ini bukan hanya bisa dilakukan di olahraga ya, di kelas juga bisa, di matematika juga bisa. Lanjut next slide ketiga. Tujuan dari program turnamen adalah yang pertama ini memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti yang lengkap dan membantu berkembang menjadi kompetitif. Dari sistem perlombaan itu pengetahuan, berliterasi dan antusias sebagai pelaku bidang olahraga. Karena di dalam dunia pendidikan ini masih jarang sekali yang banyak sebagai literasinya. Kemudian yang kedua, menekankan pembelajaran melalui pengalaman yang nyata dan situasional. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan dan kebugaran diri. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Yang terakhir, penerapan konsep belajar aktif di mana terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Yang ditekankan di poin terakhir ini adalah konsep belajar secara aktif, secara aktif, di mana murid terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Yang endingnya nanti adalah di masyarakatnya dia mampu berperan dalam kehidupan nyata sebagai turnamen dan sebagainya. Baiklah, untuk videonya. Kemudian capaian angka dan hasil yang diharapkan. Capaian tujuan yang diharapkan adalah pertama, pemahaman tentang aturan permainan bola sodor. Jadi yang diharapkan di sini anak-anak mampu memahami peraturan bola sodor, tidak salah langsung tapi bisa juga dimodifikasi. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Yang ketiga, pemahaman taktik bola sodor, di mana taktik ini sangat perlu dikuasai oleh siswa karena bisa digunakan juga dalam permainan yang lain. Kemudian sportivitas dan kerjasama tim, karena di akhir-akhir pembelajaran juga akhir sekarang dan sekarang itu masih ditemukan jarang sekali siswa yang memahami tentang sportivitas dan kerjasama tim. Kemudian kepemimpinan dan tanggung jawab. Jadi poin yang terakhir ini adalah kita melatih bahwa siswa-siswa PHK itu mampu memimpin minimal dirinya sendiri pada orang lain dan menunjukkan rasa tanggung jawab. Dan langkah-langkahnya, yang pertama pembahasan dalam teknik komite, kemudian latihan dalam analisis
yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim, dan yang terakhir adalah pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Nah, ini yang peran nanti kita bagikan. Dan perannya Korea kelas 6, kelas 6 ini nanti yang akan dibantu oleh Pak Abbas sama Pak Reza yaitu itu menjadi panitia. Dan kemarin sudah saya buatkan nanti dibuatkan ketuanya, MC-nya, tim kesehatan, keamanan dan lain-lain. Kemudian mulai kelas 4 dan 5 yang menjadi peserta dan pelatih. Tadi yang untuk kelas 4 dan 5 sudah berkolaborasi untuk menentukan pemain intinya, karena kita bisa masuk sistemnya final. Kemudian mulai kelas 1 dan 3 yang menjadi sponsor, nah sponsornya seperti itu. Buahnya mana ini? Seperti tadi ya. Nah, anak-anak kelas 1 2 kita kan juga begini cukup ya. Sambil digerakkan seperti ini ya. Pokoknya seperti kayak permainan pertandingan resmi. Yang mana Indonesia kemarin lawan apa ya? Cina kan aja. Indonesia. Nah, ini kita mengajar seperti ini. Kemudian setelah itu di lini masanya, sebetulnya sosialisasi ini dilakukan 1 sampai 3 Desember karena pendaftaran 4 Desember, komite 9 Desember, pelaksanaan 10. Tapi karena tuntutan waktu kita persingkat. Jadi sekarang kita sosialisasi, besok kita main. Tapi sebetulnya ini yang namanya proyek itu harusnya minimal itu 1 semester. Ya ada tahapan-tahapannya yang harus dilewati karena ada orang-orang itu juga menyebar luaskan lewat media elektronik, bisa untuk media sosial, Facebook, Instagram, YouTube dan lain-lain. Next Pak. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, pembelajarannya ini adalah populer karena kita masih di sekolah. Kemudian peserta didik yang terlibat, semua peserta didik SDTHK kelas 1 sampai kelas 6. Pelaksanaannya di akhir semester 1. Ini yang tadi yang saya sebelumnya ya. Di akhir semester 1 artinya sebenarnya pelaksanaan itu setelah semesteran. Tapi waktunya tidak mencukupi. Dan mapel yang berkolaborasi ini di sini ada mapel lokomotifnya ada PJOK. Apa PJOK? Nama PJOK yang menggerakkan. Kemudian ditunjuk dengan mapel lain agama itu untuk karakter sikapnya. Kemudian di sini ada IPAS, nama IPAS. Karena diharapkan anak itu mampu mengetahui sejarah tentang permainan Sodo. Kemudian matematika itu hubungannya dengan menggambar, jadi anak dapat mampu mengetahui bentuk papan bukan Sodo ini seperti apa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian di Sodonya berapa. Dan makanya ada hubungan dengan matematika. Kemudian di PKN di masalah untuk karakter. Sebetulnya ini ada masalah bahasa Indonesia. Di mapel bahasa Indonesia adalah bentuk bahwa anak mampu membuat laporan tentang pertanggungjawaban setelah melaksanakan pelaksanaan dari turnamen buat saudara itu sendiri. Next Pak. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Nah, kapasitas yang dimiliki berhubungan dengan aset yang ada di sekolah THK. Aset yang dapat dimanfaatkan di sekolah kita adalah pertama aset manusia. Itu dari kepala sekolah, guru, TNI dan peserta didik. Kemudian ada aset fisik, itu ada halaman sekolah, kita sudah punya halaman sekolahnya, ada lapangan untuk permainan tempat saudara, kemudian ruang kelas itu untuk anak-anak bermusyawarah, menyusun strategi dan sebagainya. Kemudian peralatan pertandingan kita sudah ada. Kemudian aset sosial. Berarti aset sosial itu melibatkan orang tua murid. Nah, mobilnya kita namanya bagi itu ya Pak ya. Mobilnya bagi. Kemudian aset finansial. Nah itu sebenarnya yang makanya kenapa harus satu semester sebetulnya jangkanya, karena di sini ada aset finansial berhubungan dengan dana pos, kemudian donasi komite, donasi yayasan dan buat proposal. Kemudian yang berikutnya teknologi yang digunakan adalah speaker, sound system, HP, kemudian akun sosial media sekolahnya lewat Instagram dan web. Sebenarnya
rencana evaluasi ini dievaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan sains dalam IJOK. Jadi bukan cuma di mata pelajaran kelas saja ya, sekarang di IJOK itu juga ada yang namanya evaluasi dari setelah mengadakan kegiatan baik itu proyek maupun permainan dalam proyek olahraga sehari-hari. Kemudian ada refleksi dari penerapan sains itu sendiri. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, antara lain tujuan pembelajaran. Itu meninjau tercapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Apakah anak-anak itu sudah memenuhi kriteria yang diharapkan atau tidak. Kemudian ada umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran sains maupun pendapat melalui refleksi. Disamakan dari di kelas ya untuk semuanya. Kemudian refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan dalam turnamen tersebut, pelaksanaan dan pengelolaan sains itu sendiri. Kemudian ada evaluasi kinergetik, meninjau kolaborasi dalam kinergetik dalam sains, termasuk apa yang sekarang yang terlibat itu adalah bentuk dari kolaborasi tim dalam pendidikan sains. Kita lanjut. Kemungkinan, tantangan dan solusi, Bapak Ibu. Suatu kegiatan itu ada kemungkinan terburuk, ada tantangannya dan harus ada solusinya. Jika itu merupakan ada tantangan, maka kita sudah mempersiapkan solusi yang akan kita hadapi. Pertama, tantangan yang pertama ini berkaitan dengan pengelolaan waktu, kemudian jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dalam mengurai kegiatan. Seperti tadi ya, yang harusnya dijadwalkan dalam satu semester kita singkat menjadi hanya 3 hari saja. Kemudian faktor alam, cuaca. Nah, faktor alam ini karena lapangannya indoor, sangat mendukung kegiatan. Jadi jika ini sekarang musim hujan, nanti kita tidak akan terpengaruh dengan musim hujan. Motivasi peserta, peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen. Ini perlu adanya motivasi. Yang memberikan motivasi siapa ya? Kita sebagai pendidik juga, kemudian teman-temannya dalam sebuah tim, manajer timnya itu sendiri dalam perlombaan perlu memberikan motivasi. Seperti pertandingan persis lah ya. Kemudian manajemen tim, kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan. Anak-anak kita itu dari basicnya ada yang bagus, ada yang wow, ada yang motoriknya bagus, ada yang kurang bagus. Itu pasti mengalami sebuah kendala dan kecemburuan dalam isu-isu sosial di dunia pendidikan. Kemudian solusi, penjadwalan yang efisien, kemudian menyiapkan alternatif lapangan. Jika lapangan digunakan SMP ya, karena kita lapangan kan cuma satu. Jadi kita nanti usahakan supaya SMP tidak menggunakan lapangan. Tapi kalau SMP terpaksa punya lapangan, kita beralih ke lapangan depan pakai kapur, jadi. Kemudian menggunakan pendekatan positif dan kemudian motivasi tambahan melalui pengakuan dan ujian. Jadi ternyata pada pembelajaran sekarang itu ketika anak melakukan kesalahan, nah, itu kita memberikan ujian. Bukan kita mengoreksi sebuah kesalahan. Ketika anak melakukan gagal dalam melakukan gerakan, kita memberikan suatu motivasi dengan kata-kata ujian. Bukan, oh kamu gerakannya salah. Contohnya seperti, kamu akan lebih baik jika jalan-jalan itu tangannya diayunkan secara sesuai dengan aturan. Enggak, gerakannya salah. Bukan dengan motivasi, tapi kata-katanya lebih mendukung kepada anak itu sendiri. Kemudian komunikasi terbuka dan segera menangani konflik jika terjadi konflik, maka harus segera diselesaikan. Itu yang dapat saya presentasikan. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Silakan Bu Abi, kalau mau nanya Bu Abi. Semua
Ya itu nanti kita jamnya pakai hanya jam activity, jadi berapa ya, 50 menit ya, 50 menit kan, 15 tambah 35. 15. Jadi begini, besok pelaksanaannya itu untuk besok pagi itu anak-anak masuk baris, kemudian ya upacara seperti pemimpinnya cuma satu atau yang lain jadi pembaca ini. Saya sudah menyiapkan susunan upacara sama penutupannya, itu sudah saya siapkan karena belum dipanggil pulang. Jadi pertama ada upacara pembukaan, setelah upacara pembukaan kemudian langsung pelaksanaan, saja berarti menggunakan langsung final. Sebetulnya kan tidak ya, harusnya kan kelas dengan itu seperti ada bentuk-bentukan. Jadi kita langsung saja, kemudian nanti setelah dapat pemenangnya baru kita upacara penutupan sekaligus dengan penyerahan hadiah. Sekaligus ada dua, nanti ada kutipan dari Tuhan. Nah itu selesai. Untuk pialanya kita menggunakan medali. Medalinya sudah disiapkan. Ya saat ada. Itu aja. Gimana? Medali juga nanti dihitung. Kalau bisa sih medalinya 5 ya, karena pesertanya 5 dari juara satunya 5, juara duanya 5. Jadi nanti kelihatan ambil videonya bagus. Mungkin besok saya perlu bantuan punya untuk kamera ya Bu, dari awal upacara sampai acara selesai. Ada pertanyaan? Mari saudara. Cukup, Bapak Ibu, terima kasih sudah menghadiri untuk sosialisasi secara tidak lanjut dalam turnamen foto. Yang saya harapkan bersama agar besok bisa berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu. Demikian, terima kasih.